Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ibu Dia Astuti. Apa kabar semuanya yang saat ini tengah belajar dari rumah ya? Nah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran teknologi perkantoran dengan kompetensi dasar 3.1, memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran dan virtual office. 4.1, melakukan pengelompokan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran dan virtual office. Pembelajaran hari ini kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya yang sudah pernah kita bahas pada slide 1, dan pada slide ini kita akan belajar tentang memahami hakikat otomatisasi perkantoran serta memahami konsep virtual office. Nah, bila kalian semuanya telah siap untuk memulai pembelajaran ini, silakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran hari ini. Hakikat otomatisasi perkantoran. Otomatisasi adalah proses penggunaan peralatan otomatis yang memiliki sistem kerja secara sistematis. Nah, dalam hal ini, otomatisasi sangat berkaitan dengan mekanisasi dan komputerisasi. Sedangkan perkantoran adalah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan atau servis, meliputi perolehan, pencatatan, penyimpanan, penganalisaan, dan pengkomunikasian informasi. Dengan demikian, maka otomatisasi perkantoran adalah proses pengalihan metode pencatatan, penghimpunan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, dan penyimpanan bahan-bahan keterangan dari metode manual yang melibatkan banyak tenaga manusia kepada metode otomatis yang melibatkan operasi mesin otomatis seperti komputer. Inilah hakikat otomatisasi perkantoran. Penggunaan komputer sudah sangat memudahkan bagi pekerjaan kantor. Dengan menggunakan teknologi komputerisasi dalam perkantoran, hal ini akan menyebabkan pekerjaan kantor menjadi lebih mekanis dan lebih terstruktur. Nah, berikut ini adalah aplikasi-aplikasi otomatisasi perkantoran yang dapat digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan kantor. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu dari beberapa aplikasi otomatisasi perkantoran ini. Aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata atau word processing ini adalah suatu program pengolah dokumen berupa teks dan gambar. Pada penggunaannya, peralatan elektronik ini otomatis dapat melakukan beberapa tugas sekaligus yang diperlukan untuk membuat dokumen baik diketik dan kemudian mencetak dokumen tersebut. Adapun jenis aplikasi pengolahan kata yang sering digunakan pada keseharian penggunaan dokumen kantor adalah Microsoft Word. Inilah aplikasi pengolah kata. Berikutnya yaitu surat elektronik atau email. Surat elektronik atau email adalah media yang dapat digunakan untuk mengirim file, hasil ketikan, ataupun file-file lainnya. Email bekerja menggunakan jaringan komputer yang memungkinkan para pemakai mengirim, menerima, bahkan menyimpan file pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. Selanjutnya, voicemail.
Voicemail adalah media transmisi pergerakan informasi melalui sebuah media telekomunikasi data yang menggunakan kabel telepon sebagai alat transmisinya. Sebetulnya voicemail ini hampir sama dengan surat elektronik, tetapi pesan yang dikirim dalam bentuk suara yang telah diucapkan dengan atau dalam mikrofon telepon. Nah, alat ini atau voicemail ini mengirimkan informasi berbentuk suara, contohnya mailbox dalam telepon rumah. Inilah voicemail. Berikutnya adalah kalender elektronik. Kalender elektronik adalah penggunaan peralatan elektronik untuk mencatat, menyimpan, dan mengakses kalender acara atau kegiatan para pimpinan. Kalender elektronik ini menggunakan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Selanjutnya, audio conferencing. Audio conferencing adalah pertukaran informasi hanya melalui suara dengan medium panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Dan berikutnya yaitu video conferencing. Video conferencing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke satu lokasi bersama. Dan saat ini penggunaan aplikasi ini sudah banyak digunakan terutama pada kegiatan rapat ataupun pembelajaran yang saat ini sering kita lakukan dengan menggunakan Zoom atau Google Meet. Dan berikutnya adalah faksimiles. Faksimiles adalah pesawat atau mesin untuk mengirim dan menerima berita dan gambar melalui telefoto atau komunikasi radio dengan sistem reproduksi fotografi. Faksimiles ini merupakan penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca citra dokumen pada satu ujung saluran komunikasi dan membuat salinan pada ujung lainnya. Berikutnya ada video text. Video text adalah penggunaan komputer untuk tujuan memberikan materi tampilan tekstual pada layar CRT. Nah, inilah tadi jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran yang mana aplikasi-aplikasi ini bisa digunakan dalam pekerjaan perkantoran. Nah, dipahami penjelasan ini? Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya yaitu kantor virtual. Menurut Wikipedia, kantor virtual atau virtual office adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, tempat seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Adapun tujuan dari kantor virtual ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya, khususnya dalam hal pembangunan kantor fisik, dan membantu pemilik dan karyawan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Kantor virtual ini merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang dioperasikan secara online. Maka dengan begitu,
para karyawan akan dapat bekerja dimanapun dan kapanpun hanya dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel yang terhubung dengan internet. Layanan komunikasi kantor virtual. Ada beberapa layanan komunikasi kantor virtual, diantaranya yaitu resepsionis jarak jauh. Sebuah tim pekerja kantor virtual akan bekerja menggunakan teknologi telepon terintegrasi dengan perangkat lunak komputer untuk menggantikan resepsionis tradisional. Berikutnya, asisten virtual. Asisten virtual ini seringkali merupakan sekretaris bagi yang bekerja dari rumah yang jarang bertemu atau bertatap muka dengan klien. Layanan jawab. Kita kenal dengan call center. Call center ini beroperasi dari lokasi terpusat dengan tujuan menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon. Layanan telepon kantor virtual menjembatani kesenjangan antara pemilik dan klien. Kotak suara. Kotak suara adalah teknologi yang menyimpan pesan suara elektronik. Gedung kantor virtual. Kantor virtual memberi pengguna untuk memiliki kantor nyata di kota pilihannya. Hal tersebut bertujuan agar dapat digunakan untuk bertatap muka, rapat, pertemuan dengan karyawan lain, atau relasi. Nah, sampai di sini maka selesailah pembahasan kita teknologi perkantoran dengan kompetensi dasar 3.1 memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Semoga dipahami semua penjelasan yang sudah kita bahas, dan tugas untuk kalian silakan buatlah sebuah rangkuman sebagai kesimpulan dari pembahasan materi hari ini. Dan selamat belajar untuk kalian semuanya. Semoga sukses. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.